Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan Om Swastiastu. Baik, Waalaikumsalam. saya Supriyono Binaba, perwakilan dari kelompok 1 pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Nah, kelompok 1 itu sendiri membahas tentang isu-isu nasional dan global bidang ideologi dan politik. Selanjutnya. Nah, adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama Adin, yang kedua Arli, dan yang ketiga Dandi Firmansyah, yang keempat Supriyono Binaba, yang kelima Sahriana, yang keenam Olga, yang ketujuh Nur Nadifa, yang ke-8 Hermi Sunu, dan yang ke-9 Yunika Prastika. Selanjutnya. Baik, berkaitan dengan isu nasional, pertama yang akan dibahas yakni tentang radikalisme. Nah, isu nasional diartikan sebagai konflik yang berada pada skala nasional era reformasi pada tahun 1998 menjadi titik pijang penting bagi masyarakat Indonesia untuk membangun tatanan sosial dan politik masyarakat yang baru. Dinamika kehidupan sosial dan politik tersebut dianggap sebagian pengamat tidak hanya sekedar sebagai adanya pengganti rezim dan kebebasan aktivitas berpolitik, tetapi terjadi kemunculan pergeseran karakteristik hubungan negara dan masyarakat menurut Manan pada tahun 2005 halaman 30. Sejak reformasi dan keran demokrasi terbuka lebar bagi siapa saja termasuk organisasi masyarakat. Nah, adapun fenomena baru dalam kehidupan agama, sosial, dan politik di Indonesia pasca runtuhnya rezim Orde Baru Soeharto beberapa tahun silam, gerakan-gerakan radikal fundamentalis transnasional dalam Islam yang di era Soeharto bergerak di bawah tanah, menjadi bermunculan di permukaan. Nah, di antara mereka ada gerakan yang dalam aspek kehidupan beragama, dakwah, dan sosial mengedepankan cara-cara kekerasan seperti Front Pembela Islam atau FPI, Laskar Jihad atau LJ, Jamaah Islamiyah atau JI, Al-Qaeda, dan Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI. Dan ada pula gerakan yang tidak mengedepankan cara-cara kekerasan dalam berdakwah, namun gerakan ini mempunyai target perjuangan politik yang sangat radikal, yaitu mengubah falsafah dan dasar negara serta sistem demokrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu gerakan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, dan Al-Qaeda, JL, dan HTI merupakan gerakan Islam transnasional. Gerakan yang dibentuk ideologi, target perjuangan, dan anggotanya tumbuh di berbagai negara di belahan bumi ini. Sedangkan FPI, MMI, dan Laskar Jihad adalah gerakan lokal Indonesia, bukan gerakan transnasional. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dandi. Kedua adalah separatisme. Istilah separatisme atau separatisme ditujukan pada tindakan seseorang atau sekelompok orang atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka. Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan separatis adalah kegiatan yang ditujukan untuk memisahkan bagian dari atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau menguasai bagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik atas dasar etnis, agama, maupun ras. Separatis atau separatis orang atau golongan yang menghendaki pemisahan dari suatu persatuan atau golongan bangsa yang mendapat dukungan. Slide selanjutnya.
akan dibacakan teman saya, Ma Adin. Baik, selanjutnya beberapa contoh bentuk separatisme. Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April tahun 1950. Pulau-pulau terbesarnya adalah Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950. Tetapi konflik di Seram masih berlanjut sampai Desember 1963. Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ketika pemimpin pemberontak Dr. Chris Soumokil ditangkap militer Indonesia dan dieksekusi tahun 1966. Presiden dalam pengasingan dilantik di Belanda. Pemerintah terasing ini masih berdiri dan dipimpin oleh John Watilete, pengacara berusia 55 tahun yang dilantik pada April 2010. Selanjutnya, 2. Gerakan Aceh Merdeka atau Gerakan Aceh Merdeka adalah sebuah organisasi strategis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari negara dengan pemerintah RI yang diabaikan perbedaan keinginan ini berlangsung sejak tahun 1976 yang menyebabkan bangunan sekitar 5.000 jiwa. Karena ini juga dikenal dengan nama Aceh Nasional Liberation Front atau ASNF yang dipimpin oleh Hasan Gito selama 3 dekade bermukim di Swedia dan berkenalan dan berkeluarga di Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat hari sebelum meninggal dunia di Belanda. Selanjutnya, Timur dirikan Agustus 1975 dengan politik elit dan demokrasi di Timur paling singkatan dalam Portugis Forças Armadas dari Tau Nasional Timor Leste. Dalam Indonesia ini terjemahkan sebagai angkatan bersenjata berdasarkan Timur. Selanjutnya, 4. Organisasi Papua Merdeka atau OPMA. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada bagian nomor 4, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini 1965 untuk mengakhiri pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya. Dan untuk memisahkan diri dari Indonesia, gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut, yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai
bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia yang dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Selanjutnya yaitu pada bagian isu global. Persaingan ideologi antara liberalisme dan merkantilisme. Yang pertama, merkantilisme. Dari sudut pandang historis, menurut Robert tahun 2008, merkantilisme adalah yang tertua yang dapat dianggap sebagai teori penting dalam ekonomi internasional karena menyumbang pemikiran sistem atau paksaan sebagai dasar di semua negara bangsa. Menurut merkantilis, negara bangsa hanya bisa mencapai kekayaan dan kekuasaan dengan kemampuan militer dan ekonomi. Mereka yang efisien untuk melindungi diri dari penjajah asing. Kekayaan dan kekuasaan dianggap sebagai dua bagian yang tak terpisah, makmur dan aman. Penting untuk mencapai kekayaan dan kekuasaan dari perspektif merkantilis adalah mempromosikan ekspor dan membatasi impor untuk menghasilkan nilai siklus perdagangan yang kekayaan dan kekuatan negara. Selanjutnya ada analisis dari perspektif merkantilis bahwa hanya dengan dukungan pemerintah apakah industri pemula mampu berkembang dalam jangka panjang. Dengan demikian, merkantilis menambahkan bahwa proses yang tidak terkoordinasi akan menghasilkan struktur ekonomi yang tidak tepat. Oleh karena itu, di negara harus memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Secara umum, merkantilisme harus dipandang sebagai komitmen untuk membangun negara dan bahwa literatur merkantilis itu besar dan beragam. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Supriyono. Baik, yang kedua, yakni tentang liberalisme. Merkantilisme dan liberalisme berdiri di sisi yang berlawanan. Merkantilisme menekankan peran kebijakan nasional dalam ekonomi operasi. Liberal sebaliknya membedakan ekonomi dengan politik dan menganggap bahwa masing-masing domain beroperasi sendiri karena peraturan dan logika tertentu. Melawan kebijakan merkantilisme, Adam Smith dalam Asian Browns pada tahun 2007 memandang bahwa manajemen dan intervensi pemerintah atas ekonomi berbahaya dan tidak dapat dipercaya. Pendapatnya sebagai berikut. Negara harus berusaha mengarahkan para pejabatnya, para sumber daya manusianya dengan cara apapun. Mereka harus menggunakan kekuasaan negara untuk memfasilitasi rakyatnya. Tidak hanya akan membuat dirinya, negara, dan para pejabatnya minta perhatian yang paling tidak perlu. Sebuah otoritas negara seharusnya dapat dipercaya, tidak hanya diserahkan kepada satu orang saja, tapi juga pada sekelompok yang memiliki wewenang yang diduga dapat membahayakan rakyatnya. Dan juga negara hendaknya bagai seorang ibu yang memiliki kesabaran agar anak-anaknya cukup terlatih dalam menghadapi berbagai jenis persaingan. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami, kelompok 1 mengenai isu global. Nah, adapun lebih lanjut kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.